Oke, terima kasih untuk responnya. Ya, bisa dibuka kameranya sebentar? Maaf, agak terlambat karena tadi flashnya Miss ternyata tidak bisa dibaca, jadi tidak bisa buka file. Oke? Oh, nggak ada yang buka kamera? Oke, Adeline, Edo. Berapa orang yang sudah ada di depan Zoom? Yang sudah siap untuk belajar? Bisa kasih reaction? Oke, 5 orang, 6, 7, 8. Oke, 9, 10. Ada yang sudah chat, Miss. Oke, anak-anak, mari kita berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Kita satu dalam doa. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih untuk kesehatan buat setiap kami, Bapak. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mengikuti pembelajaran seni budaya. Kiranya Bapak, Engkau memberkati kelancarannya, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, Bapak, untuk boleh mengerti untuk pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Miss akan review sedikit untuk pembelajaran kita. Miss akan share screen. Untuk bukunya, kalian bisa sambil buka buku yang sudah dibagikan ya dari semester 1, itu memang digunakan dari semester 1 dan semester 2. Oke, untuk poster, kita sudah belajar poster. Kita sudah belajar poster ya. Di sini ada rangkuman, silakan nanti kalian baca sendiri untuk rangkumannya. Ya, untuk hari ini kita masuk di bab 10 ya, di bab 10 menggambar komik ya. Untuk materi yang akan kalian pelajari di sini adalah kalian akan belajar untuk konsep menggambar komik, kemudian bahan dan alat menggambar komik, syarat-syarat menggambar komik ya. Jadi nanti setelah kalian belajar di bab ini diharapkan mampu menjelaskan pengertian menggambar komik, kemudian mengidentifikasi setiap jenis dan teknik menggambar komik, menjelaskan prinsip-prinsip menggambar komik dan juga membuat komik ya. Nah, membuat komik ini ada dua sebenarnya. Untuk komik itu ada komik manual, ada komik digital ya. Kalau yang komik digital kalian bisa menggunakan komputer atau laptop, juga bisa menggunakan HP ya. Di situ ada banyak sekali pilihan aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat komik. Kalau yang secara manual kita menggambar biasa, kemudian mewarnai dengan pewarna yang biasa kita gunakan dalam menggambar. Nah, di sini komik itu merupakan salah satu sarana menyampaikan pesan melalui gambar, ya. Jadi hampir sama dengan poster ya, menyampaikan pesan melalui gambar. Tetapi kalau di dalam komik itu selain gambar di situ juga ada dialog ya. Ada kesatuan utuh antara bahasa gambar dengan bahasa kata. Nah, pada komik itu juga menampilkan tokoh dan karakter. Jadi ada tokoh-tokohnya, ada karakternya ya. Karakter tokoh-tokohnya seperti apa ya di situ. Ini ada beberapa contoh komik ya di buku kalian ya, komik yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Di situ kalian bisa lihat alurnya. Jadi ada alur, ada dialog ya. Ada ceritanya. Nah, mungkin kalau komik-komik yang zaman dulu itu biasanya orang bikin dalam kotak-kotak ya, dan kotak-kotaknya itu
biasanya sama semua. Nah, kalau semakin ke sini semakin berkembang, lebih fleksibel ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada bagian yang memang dibuat kotaknya itu lebih besar, ada yang memang dibagi dua, ada yang sampai dibagi tiga ya, ada yang bahkan di sini gambarnya adalah di luar kotak ya. Jadi lebih fleksibel. Nah, ini sebenarnya kreativitas masing-masing ya di contoh-contoh yang ada di komik. Nah, untuk konsep menggambar komik itu merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Sering juga disebut dengan cerita bergambar, ya. Nah, komik ini dibuat dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ada yang dibuat dengan cerita dalam bentuk buku, ada yang dibuat dalam cerita pendek, ya, hanya satu lembar kertas saja. Nah, untuk menggambar komik ini sebenarnya memerlukan ketelitian dan ketekunan ya dalam membangun karakter dan tokoh cerita ya. Seorang komikus itu biasanya dituntut terampil dalam menggunakan media dan juga bahan yang digunakan ya. Untuk komik itu sering digambar di atas berbagai macam kertas. Bisa dengan menggunakan pena hitam, bisa menggunakan pensil berwarna. Ya, ciri utama dari komik itu menarik perhatian mata. Sehingga berbagai tokoh dan karakter dapat menarik perhatian pembaca. Kalau kalian perhatikan ya, di sini ada contoh ya. Ini adalah komik Powerpuff Girl ya, Powerpuff Girl. Mungkin kalian udah sering nonton ya. Di sini kan perhatikan untuk cerita yang ada di sini, tulisan dan gambarnya ini adalah satu kesatuan. Jadi gambar yang ada dalam komik ini sesuai dengan dialog yang ditulis. Komik itu memiliki fungsi menyampaikan pesan secara singkat. Jadi, menggambar komik ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Nah, di bawah ini juga ada contoh komik yang lain. Ini ambil dari majalah Donald Bebek, terbitan Gramedia Jakarta. Ya, mungkin kalau zaman sekarang majalah-majalah itu sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu kalian lihat banyak di toko-toko buku ada majalah dan lain-lain. Mungkin majalah anak yang dulu terkenal Bobo ya. Nah, kalau sekarang Miss lihat Bobo itu masih ada, tetapi dalam bentuk elektronik. Jadi dalam bentuk animasi. Bahkan cerita-cerita yang ada dalam Bobo pun Miss lihat itu ada YouTube channelnya, dan di situ disajikan dalam bentuk video. Dan itu lebih menarik, ya. Berikutnya untuk syarat menggambar komik. Untuk menggambar komik itu dibutuhkan beberapa syarat, antara lain kemampuan dalam menggambar dan menyusun kata-kata. Selain kemampuan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam menggambar komik. Nah, langkah-langkah itu adalah yang pertama menentukan topik dan tujuan. Jadi ketika kita mau membuat sebuah komik, kita harus menentukan dulu topik dan tujuan, ya. Sebelum menggambar komik, langkah pertama adalah menentukan topik, tujuan, atau tema, ya. Nah, penentuan tema itu berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya temanya tentang kejujuran, atau mungkin tentang persahabatan, atau tentang lingkungan alam semesta. Nah, berdasarkan tema tersebut, kemudian pikirkan visualisasi. Jadi kira-kira dari tema itu kalian harus memikirkan kira-kira apa yang bisa menarik perhatian orang, ya.
kata yang digunakan, dialog-dialog yang dipilih ya, itu disesuaikan dengan tema. Kemudian kita buat gambar sesuai dengan dialog yang ada dalam komik. Nah, penentuan topik dan tujuan ini dapat pula ditentukan pada penentuan tema ini juga dapat ditentukan tokoh dan karakter ya. Jadi kalau kita mau buat komik itu berarti bikin cerita ya, buat cerita. Dalam cerita, dalam dialog itu pasti ada tokoh-tokohnya. Harus ada karakter-karakternya ya, karakternya seperti apa. Biasanya kalau dalam drama orang pasti ada tokoh antagonis, tokoh protagonis ya. Jadi di situ ada karakter-karakternya. Dari karakter-karakter ini kalian bisa buat dialognya seperti apa. Pengembangan tokoh dan karakter itu merupakan hal penting dalam menggambar komik. Karena tokoh atau karakterlah yang berperan menjadi aktor dalam cerita. Ya, jadi menggambar komik itu sama seperti membuat cerita pendek tetapi divisualisasikan dengan kata dan gambar. Ya, jadi komik itu hampir sama dengan ketika kalian mungkin mau buat cerpen. Buat cerpen ya, tapi untuk komik ini ada visualisasinya. Jadi ada dialognya dan ada gambarnya. Ya. Nah, komik juga dapat dibuat berdasarkan cerita pendek yang sudah ada. Misalnya cerita Timun Mas, Malin Kundang, Roro Jonggrang, Cinderella, dan jenis cerita lainnya. Membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Nah, komik itu berfungsi mengirimkan pesan kepada orang yang melihatnya. Jadi, pilihlah kata yang memiliki kesan, kata yang berkesan, yang disertai dengan gambar pendukung. Sehingga saat membaca, orang ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Jadi buatlah pesan yang mudah dicerna, mudah dimengerti dan mudah diingat. Berikutnya menggunakan gambar. Jadi komik, selain menggunakan kata-kata, menggunakan dialog atau kalimat, komik juga menggunakan gambar. Gambar ini disesuaikan dengan kebutuhan cerita. Nah, penggunaan gambar ini juga dilakukan dengan memperhatikan tokoh dan karakter yang dibuat. Ya, jadi karakter tokoh ini yang menentukan gambar yang mau dibuat. Misalnya Donald, di bawah itu ada contoh ya komik Donald Bebek. Donald tokoh yang lucu. Jadi ketika membuat gambarnya dibuat lucu juga. Pada komik itu sebaiknya menggunakan warna-warna yang mencolok. Ya, warna-warna mencolok, bisa warna-warna terang, warna-warna neon. Sehingga mengundang perhatian orang untuk membaca narasi komik. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan media yang tepat. Jadi untuk media ini kita harus memilih jenis komik apa yang mau dibuat. Kalau kita jenis komik yang manual, berarti media yang digunakan adalah kertas gambar ya. Kemudian kita menggunakan alat pewarna dan lain-lain. Tapi kalau kita memilih komik digital, berarti kita menggunakan media komputer, kita menggunakan HP ya. Peralatan digital yang bisa digunakan untuk kita membuat komik. Untuk menggambar komik, kalau kita menggunakan alat bantu komputer, itu sebenarnya memudahkan kita berekspresi. Kenapa? Karena ketika terjadi kesalahan, kalau kita menggunakan komputer, kita membuat dalam bentuk digital, itu lebih mudah diganti. Kalau ada kesalahan ya, itu lebih mudah diganti, lebih mudah direvisi. Nah,
Ini berbeda dengan kalau kita menggambar komik secara manual. Ketika warnanya salah, nggak bisa dirubah. Kalaupun misalnya mau dihapus, pasti akan ada bagian yang rusak. Entah kertasnya sobek, entah warnanya jadi lebih gelap ya karena rusak ya. Gitu. Ya. Jadi ada beberapa syarat kita menggambar komik, kemudian langkah-langkah menggambar komik ya. Ada 4. Dan sekarang kita masuk ke bahan dan alat menggambar komik. Bahan dan alat menggambar komik ya tentu ini disesuaikan dengan komik yang akan dibuat. Nah, yang pertama kertas gambar. Menggambar pada dasarnya itu membutuhkan kertas berwarna netral. Netral itu sebenarnya bisa warna putih, bahkan bisa kalian menggunakan kertas warna hitam. Di kelas ini Miss sudah pernah tayangkan video untuk mewarnai dalam kertas hitam belum ya? Belum. Oke. Sebenarnya ketika kita mewarnai itu medianya memang bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan kanvas. Tapi untuk kertas sendiri memang kita sebaiknya menggunakan kertas yang polos. Artinya warnanya itu satu. Kalau putih-putih, kalau hitam-hitam. Ya. Miss coba cari videonya. Kalau misalnya ada di flashdisk ini, Miss akan ya. Jadi itu tadi menggambar menggunakan kertas atau media kertas yang berwarna hitam ya. Ternyata bisa ya. Jadi untuk alat pewarnanya tetap itu adalah pensil warna ya, tapi digunakan media kertas berwarna hitam ya. Nah, kalau di buku kalian disebutkan di situ bisa warna netral, abu-abu, coklat dan lain-lain. Baik, kita bisa pakai warna apa saja, maksudnya dengan media kertas berwarna apa saja bisa. Ya memang disesuaikan dengan pewarnanya juga ya. Oke, berikutnya kertas gambar yang digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang, HVS, kuarto dan karton. Ya, jadi ada jenis-jenis kertas yang lain. Untuk berikutnya pensil menggambar. Pensil itu dibedakan menjadi 2 jenis. Ada pensil dengan tanda H dan dengan tanda B. Ya. Pensil yang ada tandanya H itu dia sifatnya adalah keras. Biasanya cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Ya, jadi disebut dengan sifatnya keras karena hanya bisa menggambar dengan garis yang tipis. Untuk pensil yang B, misalnya 2B ya, memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B itu dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Jadi untuk pensil H dan pensil B itu diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, semakin besar angkanya, semakin lunak sifatnya. Jadi semakin besar angkanya, semakin tipis hasilnya, goresan yang dihasilkan. Makin besar angkanya, makin lunak sifatnya dan makin. Nah, itu tadi yang H ya. Berikutnya yang pensil B itu diberi angka, semakin besar angkanya, semakin lunak sifatnya, makin pekat. Jadi kalau yang untuk jenis B itu dia lunak. Jadi semakin tinggi angkanya misalnya 2B, 3B, 4B ya. Nah, semakin besar angkanya itu semakin lunak. Jadi semakin pekat goresannya. Makanya kalau misalnya kalian mau buat gradasi warna dari pensil, kalian bisa menggunakan pensil B tapi dengan beberapa angka, beberapa tingkatan ya. Beberapa waktu lalu Miss pernah lihat ada yang membawa pensil dengan beberapa jenis. Ada 2B, 3B, 4B ya, ada pensil H juga.
Dan itu ternyata dibuat untuk membuat gradasi, ya, gradasi warna. Jadi sebenarnya ketika kalian menggambar, walaupun misalnya tidak menggunakan pewarna, kalian boleh menggunakan pensil, tetapi kalian buat gradasi dari pensil tersebut, ya. Untuk pensil H, semakin besar angkanya, makin keras sifatnya dan makin tipis goresannya. Ya, udah ngerti ya. Berikutnya untuk pensil warna. Pensil warna itu memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Ya, jadi kalau karakter untuk pensil warna itu menghasilkan warna-warna lembut. Pensil warna itu digunakan untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. Ya. Kemudian untuk penggaris itu banyak ragam dan bentuk penggaris yang digunakan pada proses pembuatan komik sesuai kebutuhan pembuat komik. Ya. Antara lain penggaris mika, penggaris siku, busur, maupun penggaris mistar. Biasanya ini dibutuhkan untuk membuat strip kolom pada komik ya. Biasanya kalau komik kan ada bagian kotak dan lain-lain ya. Itu untuk membuat garis di bagian pinggirnya. Oke, kalau tadi alat dan bahan, sekarang kita masuk di tokoh. Kita harus tahu tokoh-tokoh seni rupa ya, tokoh-tokoh seni rupa Indonesia. Ya, jangan hanya kita tahu tokoh-tokoh seni rupa dari luar negeri, tapi dari bangsa kita sendiri justru nggak tahu ya. Makanya kita belajar untuk tokoh seni rupa dari Indonesia. Di sini ada Raden Ahmad Kosasih ya, Raden Ahmad Kosasih. Untuk karya-karyanya ya, karya-karyanya ada Sri Asih di Surabaya, Sri Asih VS Mata Seribu, Sri Asih di Macau, Sri Asih VS Komplotan Kawa-Kawa ya, dan lain-lain. Ada banyak sekali. Nah, para seniman komik itu berusaha membuat karya yang bisa diterima oleh kalangan budayawan dan pendidik. Ya, ketika adaptasi pahlawan dianggap tidak mendidik dan tidak berbudaya, maka pengenalan komik wayang menjadi jawabannya. Jadi mungkin ada beberapa komik-komik yang memang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Ya, makanya Raden Kosasih ini akhirnya mengenalkan komik dalam bentuk wayang. Ya. Oke, ini adalah tokoh komik Indonesia, ya, Raden Ahmad Kosasih. Sebenarnya kalau Indonesia kita punya pelukis yang terkenal juga ya, terkenal sampai ke seluruh dunia. Namanya Raden Saleh. Ya, lukisannya luar biasa karena Raden Saleh itu beraliran naturalis, ya. Alirannya adalah naturalis. Jadi lukisan-lukisannya itu sangat hidup. Nanti kita akan pelajari di kelas 9 ya. Oke. Nah, kalian lihat di sini di bagian D uji kompetensi halaman 144. Lihat di situ ada uji kompetensi kemampuan pengetahuan. Ada 2 soal, jelaskan fungsi tema di dalam menggambar komik, jelaskan fungsi penentuan karakter dan tokoh dalam menggambar komik. Silahkan kalian bisa screenshot untuk soalnya. Atau kalian bisa lihat di bagian di buku kalian ya. Di buku kalian bisa. Oke, sudah ya. Yang pertama jelaskan fungsi tema, yang kedua
Jelaskan fungsi penentuan karakter. Oke, Miss stop share. Silahkan kalian bisa jawab dua pertanyaan yang tadi kalian sudah lihat ya. Kalian jawab langsung di bagian chat di sini. Itu hanya 2 soal. Misalkan langsung cek, misalkan langsung koreksi ya. Misalkan langsung kasih nilainya. Oke? Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, yang mau ke toilet silakan ke toilet. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, silakan bisa dikerjakan 2 soal bagian pengetahuan aja ya. Yang bagian pengetahuan itu ada 2 soal, itu saja. Kalian kerjakan langsung tulis di bagian chat, kirim di direct message ya. Yang mau pakai Word silahkan bisa pakai Word, nanti di copy langsung aja. Jadi di blok langsung copy di bagian chat ya, nggak usah kirim dalam bentuk Word. Kalau mau dikerjakan di Word boleh silahkan. Oke, waktunya ya langsung di bagian chat. Waktunya masih bisa 20 menit ya. Ini 2 soal sangat gampang, kalian silahkan bisa lihat di bagian di buku juga, langsung tulis di bagian chat. Oke anak-anak ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi silahkan bisa dikerjakan. Oke anak-anak sudah sampai di mana? Ini sudah 16 orang yang kirim ya. Oke, yang belum selesai silahkan baca di bagian chat yang for everyone. Untuk yang belum selesai, silahkan kirim ke email miss@comicseriekarakter@gmail.com ya. Oke, yang sudah kirim di sini ada 16 orang. Untuk soalnya tidak perlu ditulis lagi ya, langsung kalian jawab di bagian jawaban. Ya, sudah betul fungsi tema, kemudian fungsi penentuan karakter dan tokoh dalam menggambar komik. Oke, anak-anak ada pertanyaan untuk tugasnya? Yang belum selesai silahkan nanti bisa kirim ke email miss@comicseriekarakter@gmail.com. Bisa lihat di bagian chat ya. Ini ada 6 orang lagi ya. Silahkan kirim ke email comicseriekarakter@gmail.com. Bisa lihat di bagian chat for everyone. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk minggu depan, silakan kalian siapkan kertas. Kita mau gambar komik ya, kertas, kemudian pewarna ya, alat pewarna bebas. Kalian boleh menggunakan apa saja. Krayon, pensil warna boleh, cat air boleh. Oke, untuk yang sudah punya aplikasi mau menggambar dalam bentuk digital, silahkan ya, bisa disiapkan untuk aplikasinya juga ya. Jadi untuk minggu depan kita mau menggambar komik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, untuk pembelajaran seni budaya sampai di sini. Kita akan lanjutkan minggu depan, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini Bapak. Terima kasih karena kebaikan-Mu Bapak. Terima kasih untuk kelancarannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi. Hai anak-anakku semua, kelas 8C. Selamat pagi. Miss Yeni harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Tolong beri reaction thumbs up yang bisa mendengarkan suara Miss Yeni. Halo.
Thank you Wulan, selamat pagi. Aurel, Sevilla, Edo, Jeremy, selamat pagi. Halo Rida, selamat pagi anak-anak. Halo Elda, selamat pagi. Ya anak-anak, siapkan buku agama dan budi pekerti. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita ya. Tapi sebelumnya kita akan mengawalnya dengan doa. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di sini. Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Untuk saat ini ya Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami akan memulai pembelajaran agama dan budi pekerti. Kami minta penyertaan Tuhan di dalam segala sesuatu sehingga kami dapat melaluinya dalam keadaan selamat. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak, kita akan membuka buku kita, buku agama. Oke, anak-anak sudah. Hari ini kita akan membahas soal yang sudah pernah kalian kerjakan dan sudah kalian kumpulkan melalui Moodle. Saat ini kita akan membahasnya bersama-sama ya. Tapi sebelumnya Miss Yani akan memberikan pengumuman untuk Selasa depan, yaitu pada tanggal 23 Februari 2021 akan diadakan penilaian harian. Penilaian harian ini adalah ulangan ya anak-anak ya, ulangan harian. Ya, ulangan harian ini dilakukan pada saat pelajaran agama di Zoom. Tentu saja soal-soalnya ada di Moodle. Kalian nanti login dengan menggunakan user dan juga password yang sudah kalian dapatkan dari wali kelas ya. Jadi tolong dipersiapkan, jangan sampai lupa ya. Soal-soalnya ada di Moodle. Nanti kalian kerjakan pada tanggal 23 Februari 2021. Adapun materi dari penilaian harian adalah dari bab yang ke-9 mengenai iman dan ketaatan dan juga bab 10 mengenai iman dan perbuatan ya. Dan juga pelajari soal-soal uji kompetensi yang sudah kalian pernah kerjakan ya, yang ada di halaman 88 sampai dengan halaman 93. Itu ada beberapa soal pilihan ganda ya. Karena itu kita akan membahasnya hari ini supaya nantinya kalian ada persiapan untuk belajar dalam menghadapi penilaian harian. Oke, anak-anak bisa dipahami ya. Ada pertanyaan mengenai pengumuman hari ini? Apabila sudah jelas, tolong beri reaction thumbs up. Halo, sudah jelas? Iya, thank you Rida, Sevilla. Ya, terima kasih. Iya, thank you Adel. Ya, Edo. Baik, Miss ini akan ketikkan di kolom chat, siapa tahu yang bisa disampaikan tadi terlewatkan ya. Baik, Miss ini ketikkan di kolom chat. Mohon beri waktu sebentar saja ya, tunggu sebentar ya. Selasa 23 Februari 2021 akan diadakan penilaian harian. Penilaian harian. Sebentar. Itu ulangan harian. Materi dari bab 9 tentang iman dan ketaatan. Bab 10 iman dan perbuatan. Soal-soal dari uji kompetensi 3. Kompetensi 3 halaman 88 sampai 93. Oke. Oh, sorry. Sebentar ya.
Oke. Iya. Sudah Miss ini infokan, sudah Miss ini ketikkan di kolom chat ya. Anak-anak bisa kalian lihat, sudah Miss ini share ya, sudah di-share ya. Untuk pengumumannya, Selasa 23 Februari 2021 akan diadakan penilaian harian atau ulangan harian, materinya bab 9 tentang iman dan ketaatan, bab 10 iman dan perbuatan, kemudian soal-soal dari uji kompetensi 3 halaman 88 sampai dengan 93. Oke. Ya, baik. Hari ini kita akan membahasnya yang soal-soal uji kompetensi 3 halaman 88 sampai 93. Baik anak-anak, buka buku kalian halaman 88 sampai dengan halaman 93. Oke. Yang sudah menemukannya tolong beri action thumbs up. Yang sudah membuka buku agama halaman 88. Oke, silahkan. Ya, thank you Jason Sevilla. Ya, Jason Sevilla sudah buka. Anak-anakku yang lain sudah ya. Adele sudah, ya. Edo sudah. Ayo, yang lainnya bagaimana? Sudah menemukannya? Ya, Ridas, Jeremy. Oke, thank you. Ya, tapi sebelumnya Miss Yani mau infokan kembali ya. Yang belum mengumpulkan tugasnya untuk kelas 8C. Oke. 8C, Darren, Gilang, Ale, Angel, dan Gaby. Untuk yang uji kompetensi 3. Oke, tolong bagi yang belum ya, segera kirimkan ke Moodle anak-anak ya, supaya tugas-tugas kalian tidak menumpuk. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Baik anak-anakku, iya kita akan membahas bersama-sama ya untuk soal uji kompetensi 3 halaman 88 sampai dengan halaman 93. Di sini akan ketikkan juga jawabannya di kolom chat. Kalian boleh beri tanda di buku kalian ya untuk jawaban yang benar ya, supaya nanti kita bisa mempelajarinya bersama-sama sebagai persiapan ulangan, oke? Halaman 88 sampai dengan 93. Baik, nomor 1. Orang benar akan hidup oleh imannya. Kutipan ayat ini mengandung pengertian bahwa orang percaya akan hidup dengan imannya. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah D. Oke, sudah. Ya, Miss Yani lanjutkan nomor 2. Rini sangat percaya diri dan tidak gentar saat diperhadapkan. Sebentar. Oke, baik anak-anak bisa dilanjutkan. Nomor 2, Rini sangat percaya diri dan tidak gentar saat diperhadapkan dengan sakit bahkan dengan kematiannya. Yang menjadi dasar kehidupan Rini adalah untuk nomor 2 jawabannya C, iman kepada Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nomor 2 C. Oke. Untuk nomor 3,
Oke, untuk nomor 3. Baik, untuk nomor 3, hidup orang beriman kepada Allah akan diwujudkan dengan cara bertahan dalam penderitaan meskipun telah hidup benar. Untuk nomor 3 jawabannya B. Ya, baik. Untuk nomor 4, iman kepada Allah adalah hal mutlak, oleh karena itu harus dibangun dengan cara. Untuk nomor 4 jawabannya adalah D, mencari Allah dalam keadaan apapun. Sudah? Nomor 5. Iman yang teguh di dalam Kristus akan menjadi dasar kehidupan sehingga seseorang selalu melakukan sesuatu dengan sikap. Nomor 5 jawabannya adalah A. Meyakini Tuhan membuatnya berhasil. Jadi seseorang yang beriman ya harus melakukannya di dalam tindakan. Dan percaya di dalam tindakan itu Tuhan akan membuat menjadi berhasil. Ya. Baik, selanjutnya nomor 6. Manusia tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri menghadapi banyaknya kesusahan di dalam hidup. Yang harus dilakukan adalah bergantung pada pertolongan Allah yang ajaib. Nomor 6 itu adalah jawabannya nomor 6. Nomor 6 itu adalah C. Oh sebentar, ada pertanyaan dari Lidas. Miss, kalau salah gimana? Lidas tandai bukunya dengan jawaban yang benar ya. Lidas kan sudah mengerjakannya dan sudah mengumpulkan ke Miss Yani kan melalui model ya. Oke. Kalau jawabanmu salah nanti itu Miss Yani yang koreksi dan memberikan nilai. Tapi untuk sekarang ini adalah pembahasannya ya. Lidas beri tanda di bukumu untuk jawaban yang benar supaya nanti Lidas bisa belajar dengan baik. Oke Lidas, semangat Lidas. Baik, selanjutnya nomor 7. Tidak ada orang yang dapat menciptakan iman di dalam dirinya, sebab iman adalah anugerah Allah. Oleh sebab itu, orang percaya harus berperilaku. Nomor 7 jawabannya A, mengandalkan Allah dalam seluruh hidupnya. 7 jawabannya A, oke. 8. Untuk nomor 8, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayat ini mengandung makna bahwa untuk nomor 8 jawabannya adalah D. Orang percaya harus hidup mentaati kehendak Allah. 8D. 9. Orang yang berada di dalam Kristus akan mengalami pertumbuhan iman. Oleh karena itu, ia selalu bersekutu dengan Kristus. 9 jawabannya adalah A. Oke. Nomor 10. Rinto dapat menunjukkan bahwa ia meneladani Kristus apabila nomor 10 jawabannya D, mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Nomor 11. Yang diperlukan oleh orang yang masih hidup di dalam dosa adalah 11 itu jawabannya adalah C. Pertobatan dan pengampunan dari Allah. Nomor 12. Oke. Konsekuensi hidup di dalam Kristus adalah melepaskan semua keterikatan di luar Kristus. Jawaban 12 adalah C. Nomor 13. Remaja Kristen yang telah hidup beriman kepada Kristus akan mengikatkan diri tanpa syarat kepada rahmat Allah
Ini terlihat dari sikapnya, yaitu untuk 13 jawabannya D, hidup bergantung pada pimpinan Allah. Nomor 14. Yesus adalah kebenaran. Sebentar anak-anak. Oke. Ya. Nomor 14. Nomor 14, Yesus adalah kebenaran. Kalimat ini mengandung makna bahwa Yesus adalah kebenaran itu sendiri. 14 jawabannya D. 15. Setiap orang yang beriman kepada Yesus akan mengalami kehidupan yang kekal. Sebab nomor 15 ini adalah B, akan mengalami 15B akan mengalami kemenangan atas maut. 15B. Iya, sudah. Nomor 16. Allah mengaruniakan iman kepada seseorang karena kasih karunia-Nya semata. Ini mengandung suatu pengajaran bahwa B, orang percaya harus bergantung kepada Allah. B, 16. Oke, 17. 17. Pertumbuhan iman bergantung pada relasi pribadi seseorang dengan Allah. Oleh karena itu, orang percaya harus menjaga kekudusan hidupnya. 17D. Oke. 18. Iman harus menghasilkan buah, yaitu buah sesuai pertobatan. Allah menolong orang yang beriman kepadanya dengan cara C, mengutus Roh Kudus sebagai penasehat. Jadi, manusia perlu penolong untuk mengerti firman Tuhan, perlu penasehat untuk mengerti firman Tuhan. Karena itu diperlukan Roh Kudus untuk menuntun, memberi nasihat, ya, memberi penghiburan saat sedang mengalami duka. Baik, nomor 19. Perhatikan beberapa perilaku di bawah ini. Yang pertama, menanti dengan sabar. Kedua, bersukacita dalam Tuhan. Ketiga, menunggu agar Allah bertindak. Keempat, melakukan sesuatu dengan cara sendiri. Kelima, menentukan waktu penggenapan janji Allah. 6. Bertekun dalam doa kepada Allah. Orang percaya dapat hidup dalam pengenalan kepada Allah. Cara hidupnya ditunjukkan oleh perilaku pada nomor 19, jawabannya adalah B. Oke, B ya. Menaati dengan sabar, bersukacita dalam Tuhan, bertekun dalam doa kepada Allah. Ya. Nomor 20. 20. Meskipun bangsa Israel menyembah berhala, tetapi Yosua dan keluarganya tetap menyembah Allah Israel. Yosua teguh pada imannya. Karena untuk nomor 20 jawabannya adalah A. Hatinya berpaut kepada Allah. 21. Oke, nomor 21. Naaman mengharapkan kesembuhan. Ia datang mencari Nabi Elisa. Setelah ia sembuh, ia percaya kepada Allah dengan cara 21, jawabannya D. Oke. 22. Pada saat ibunya sakit, Linda hanya dapat berdoa. Ia tidak punya cukup makanan, tetapi ia tetap sukacita sebab Linda yakin Tuhan menyertai. Jawaban 22 adalah C. 23.
Oke, 23. Abraham percaya pada janji Allah. Oleh karena itu, ia selalu menaati semua perintah Allah dalam segala hal. 23D. 24. Karla melihat ayahnya terbaring lemah karena sudah lama sakit. Yang diharapkan Karla dari Tuhan adalah untuk 24, jawabannya adalah C, kesembuhan untuk ayahnya. 25. Oke, sudah 25. Desi tidak peduli dengan dirinya sendiri. Ia melakukan kerja keras agar orang di pedalaman yang didatanginya itu mendengarkan kabar baik tentang Yesus. Desi tidak ingin menganggap bahwa pelayanan itu adalah hasil kerja kerasnya, sehingga ia tidak ingin memuatnya di media sosial. Cara ini adalah salah satu cara meneladani Kristus dalam hal 25, jawabannya adalah B. Merendahkan bahkan mengosongkan diri. Merendahkan diri. Iya, 26. 26. Iman yang bertumbuh menghasilkan buah. Tetapi itu akan terjadi apabila manusia hidup dengan cara untuk nomor 26, jawabannya adalah A, tinggal di dalam Kristus. 27. Oke, nomor 27. Manusia harus menjaga kehidupannya tetap terpaut kepada Allah dengan cara 27, jawabannya A. Apa itu? Melakukan kehendak Allah. 28. Iman tanpa perbuatan adalah mati, dan perbuatan yang tidak disertai dengan iman adalah sia-sia. Kalimat ini mengandung makna bahwa perbuatan adalah bukti dari iman. Jawabannya adalah B. Iya, jadi iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Perbuatan tanpa disertai dengan iman adalah sia-sia. Ya, sudah ada ilustrasinya juga di mana seseorang membangun rumah ya di pondasinya tidak kuat ya. Jadi iman pondasi itu diibaratkan dengan iman, bangunan yang dibangun itu adalah perbuatan. Jadi apabila dasarnya tidak kuat, imannya tidak kuat, rumah yang dibangun pun menjadi tidak kokoh. Kalau ada hujan badai, maka rumah itu akan runtuh. Jadi perbuatan tanpa didasari atas dasar iman ya, maka akan sia-sia. Membangun rumah tanpa adanya iman yang kuat, tanpa adanya pondasi yang kuat, rumah itu akan cepat roboh. Oke. Ya, nomor 29. Iman di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Allah yang akan memberikan buahnya. Ini menunjukkan bahwa nomor 29 jawabannya adalah D. Dia adalah Allah yang setia. Jadi Allah adalah setia. Tidak pernah ingkar janji. Apa yang sudah dijanjikannya pasti ditepati. Ya. Nomor 30, meneladani Yesus yang menerima kehendak Allah Bapa. Meskipun harus mengalami penderitaan yang dalam, manusia sebaiknya 30 jawabannya C. Menaati pimpinan Tuhan dalam pelayanan. Jadi taat kepada Tuhan. Oke. Iya anak-anakku, sudah dibahas ya.
Sudah tahu jawabannya untuk uji kompetensi 3 halaman 88 sampai 93. Di sini ulangi kembali. 1D, 2C, 3B, 4D, 5A, 6C, 7A, 8D, 9A, 10D, 11C, 12C, 13D, 14D, 15B, 16B, 17D, 18C, 19B, 20A, 21D, 22C, 23D, 24C, 25B, 26A, 27A, 28B, 29D, 30C. Oke. Wah, luar biasa. Kennedy, saya salah 3, Miss. Mantap. Ya, oke, sudah anak-anak. Ada pertanyaan? Miss Yani ingatkan kembali, hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 akan diadakan penilaian harian atau ulangan harian ya. Materinya bab 9 tentang iman dan ketaatan, bab 10 tentang iman dan perbuatan, kemudian soal-soal dari uji kompetensi 3 halaman 88 sampai 93. Oke? Baik. Wah, mantap. Jason salah satu, luar biasa. Sip. Oke ya. Sudah, bagaimana Ridas? Ya, nanti akan tahu nilainya Ridas ya. Baik, sudah ya anak-anak. Sebentar, Miss Yani ingin menemui teman kalian yang di room 1 terlebih dahulu ya. Sebentar ya. Betul. Iya. Halo anak-anakku. Alexis, Gabriela, Gilang, Darren, dan Angel. Apakah sudah selesai mengerjakan? Gilang sudah nak? Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai bisa langsung dikirim ke model ya. Oh Angel sudah. Oke. Sudah dikirim nak? Ya segera dikirim ya. Oke, thank you. Ya Gilang, semangat Gilang ya. Oke, baik. Untuk anak-anakku yang baru menyelesaikannya, tadi Miss Yani sudah membahas untuk soal-soal tersebut ya. Kalau kalian memerlukan pembahasannya, kalian bisa menghubungi Miss Yani. Oke, akan Miss Yani infokan atau kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian yang sudah tahu pembahasannya ya. Oke, terima kasih ya. Untuk yang belum selesai, jangan tunda lagi ya anak-anak, selesaikan ya, supaya tugas kalian tidak menumpuk. Miss Yani ingatkan kembali untuk Selasa depan, yaitu tanggal 23 Februari 2021 diadakan penilaian harian atau ulangan harian. Ya, materinya dari bab 9 tentang iman dan ketaatan, bab 10 iman dan perbuatan, kemudian soal-soal dari uji kompetensi 3 halaman 88 sampai 93 yang hari ini sudah dibahas. Oke, ya. Baik, terima kasih. Kalau sudah selesai, ya, kita akan kembali lagi bergabung dengan teman-teman yang lain. Oke. Iya. Halo anak-anak. Iya, sudah kembali lagi ya. Baik. Ya, mohon maaf tadi Miss Yani buat breakout room ya, karena ada beberapa teman kalian yang belum menyelesaikannya dan Miss Yani sedang melakukan pembahasan tentang soal-soal tersebut. Oke. Baik, anak-anak Miss Yani ingatkan ya, kalian persiapkan diri untuk menghadapi penilaian harian minggu depan ya. Untuk hari ini Miss Yani akhiri pelajaran agama dan budi pekerti ya, anak-anak kita akan tutup dengan doa, kita akan akhiri dengan doa.
Oke. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini, terutama untuk pembelajaran agama dan budi pekerti. Tuhan, kami berencana hari Selasa depan tanggal 23 Februari 2021 akan mengadakan penilaian harian. Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, berkati segala persiapan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, hari ini misi ini akhiri ya. Bisa diingatkan untuk selalu tetap menjaga kesehatan, tetap selalu bersemangat. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Baik, anak-anak, saya akan share screen dulu. Tunggu sebentar. Apakah terlihat PowerPoint-nya di layar? Oke. Ya. Oke, sekarang kita belajar getaran, gelombang, dan bunyi ya. Ini saling berkaitan ya. Jadi apakah yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik yang mempunyai gaya pemulih ya. Jadi pasti ada gaya pemulih. Gaya pemulih itu yang menyebabkan suatu getaran itu kembali ke posisi semula. Jadi memulihkan gerakannya ya. Jadi kalau kehabisan energi untuk bergetar, maka benda itu akan diam ya. Pada gambar ini ada bandul. Bandulnya diam. Jadi bandul diam itu saya anggap sebagai gaya pemulihnya di O ya. Jadi ini O. Jadi saya mulainya dari O atau titik kesetimbangan. Ketika digerakkan atau diberikan gaya, maka dia bergerak ke arah kiri. Ke arah kiri yaitu A. Jadi saya mulainya dari A. Kalau digambar di sini mulainya dari di A ya. Saya mulainya dari O. Jadi OA ya. Jadi OA ya, satu ini adalah 1/4 getaran. Seperempat getaran ya. Jadi O, A itu 1/4. Kalau O, A ke O lagi itu setengah getaran. Jadi melakukan setengah getaran. Jadi bandul itu melakukan setengah getaran. Jadi dari O ke A itu 1/4. O ke A terus balik lagi ke O lagi itu setengah getaran. Jadi ketika kalian berhentikan di O itu adalah setengah getaran. Jadi kalau misalnya ada lagi nih O terus ke A, ke O lagi, setelah itu ke B. Jadi dari sini ke sini, ini 3/4 getaran. Ya. Setelah itu balik lagi dari B ke O lagi. Itu baru 1 getaran. Jadi OA, O, B, setelah itu ke O lagi. Itu adalah 1 getaran. 1 getaran penuh atau sempurna. Ya. Kalau 1/4 itu bukan sempurna, tapi hanya 1/4 getaran. Jadi 1 getaran penuh atau sempurna itu adalah dari awal ke kiri, terus habis gitu ke kanan, terus balik lagi ke posisi awal, titik kesetimbangan. Itu berarti 1 getaran sempurna. Ya, itu yang dinamakan dengan
getaran ya. Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik yang mempunyai gaya pemulih ya. Jadi banyaknya getaran itu disebutnya simbolnya adalah N. N itu adalah banyaknya getaran ya. Jadi F itu sama dengan N per T. N itu apa? Banyaknya getaran. Banyak getaran dalam apa? Dalam waktu tertentu. Ya, jadi misalnya ini bandul nih ya. Terus kalian ada stopwatch. Nah, melakukan satu getaran penuh itu kalian hitung ada berapa waktunya, berapa second waktunya. Itu namanya banyaknya getaran dalam waktu 1 second itu namanya frekuensi ya. Jadi frekuensi itu banyaknya getaran dalam 1 second. Frekuensi itu simbolnya Hz ya. Hz. T kecil itu simbolnya adalah time. Simbol satuannya adalah second. Sekarang kita masuk ke gelombang. Apa yang maksud dengan gelombang? Gelombang itu getaran yang merambat. Jadi gelombang memindahkan energi satu tempat ke tempat lain tanpa membawa materi yang dilewatinya. Nah, ini catat baik-baik anak-anak. Tanpa membawa materi yang dilewatinya. Perhatikan, kalian bisa melakukan percobaan ini di rumah. Apabila ada baskom atau ember, ya. Airnya tenang. Tenang kan pasti airnya. Kalian taruh di tengah ini kapal-kapalan dari kertas. Ya. Setelah itu kalian beri tepukan airnya yang tenang ini di bagian tepi. Nah, ini kan akan naik turun kan? Dia akan melakukan gelombang. Nah, dan ini kapal tidak bisa sampai ke ujung. Kecuali kamu tiup. Kenapa? Dia cuma naik turun aja. Jadi kapalnya cuma naik turun, gini, naik turun, naik turun, naik turun. Kecuali kalau misalnya kalian berikan dorongan atau kecepatan cepat rambat ya, maka dia akan pelan-pelan akan ke tepi, tapi tidak cepat. Karena kita tahu bahwa di sini dituliskan bahwa gelombang memindahkan energi dari satu ke tempat lain tanpa membawa materi. Energi saja yang berpindah. Energinya itu apa? Energi untuk melakukan getaran atau gelombang. Ini gelombang itu kan termasuk energi. Tapi dia tidak membawa materi yang dilaluinya. Jadi kalau misalnya ini gelombang ya, kan ada energi dari tepuan seseorang yang memberikan gaya ke air ya. Pastikan energinya berupa gelombang. Nah, ini kan gelombang. Naik turun kan airnya. Sampailah ke kapal dari kertas yang kalian buat. Nah, dia akan sampai, gelombang ini akan sampai ke tepi, ke ujung satunya. Tapi kapal ini tidak sampai merambat ke tepi. Kecuali kalau kalian meniupnya. Ya, jadi kalau kalian tiup pasti bisa. Makanya seperti kapal-kapal laut, terus perahu di laut, itu bukan karena apa ya, tetapi karena ada angin. Ya, kayak perselancar itu karena ada anginnya juga, ada pengaruh anginnya juga. Jadi yang menyebabkan gelombang laut itu kan adalah angin kan. Angin yang menyebabkan laut itu bergelombang. Angin dan gelombang itu yang merambat ke pantai. Karena kalau kalian ada di tengah, misalnya ada di Samudra Pasifik, itu kan nggak mungkin ada layarnya, ada layar seperti ini. Mana ada gelombang. Kenapa? Karena
di tengah-tengah ini justru anginnya nggak semakin ini ya, nggak semakin kencang kecuali kalau ada badai. Kenapa? Angin itu kan adalah udara yang bergerak. Kadang kalau udaranya tenang, anginnya juga tidak timbul, ya kan? Makanya ketika seseorang tenggelam di air di samudra, itu lama sekali dia akan sampai ke pulau. Jadi dia itu hanya melayang-layang di sini, di tengah-tengah gitu ya. Ini memang backgroundnya background laut ya, karena saya mau menjelaskan tentang gelombang. Kecuali kalau ada angin yang membawa dia sampai ke tepian ya. Makanya dituliskan di sini bahwa gelombang tidak bisa membawa materi yang dilewatinya. Jadi tidak ikut merambat materinya itu. Ya, kecuali kalau ada angin atau ada energi atau ada gaya yang menyebabkan dia bisa merambat materinya bersama dengan gelombang. Gelombang ada dua perbedaan, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik ya. Kalau gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan media untuk merambat. Ya. Jadi perambatannya medianya itu berupa zat padat, zat cair, zat gas. Ya. Jadi yang membutuhkan media untuk merambat itu adalah gelombang, contohnya gelombang suara. Jadi gelombang suara itu bisa sampai ke telinga kita karena ada medianya. Medianya misalnya udara. Kalau misalnya medianya tidak ada, maka suara tidak akan bisa sampai ke telinga kita. Kenapa suara itu bisa menyebabkan membutuhkan media? Karena supaya menggetarkan gendang telinga kita sehingga kita bisa mendengar dengan baik dan bisa mendeskripsikan itu suara apa, atau itu suaranya halus atau suaranya merdu atau suaranya keras atau suaranya bagaimana. Itu dari gendang telinga masuk ke otak untuk diolah, dianalisa oleh otak ya. Jadi karena getaran di gendang telinga. Kalau gendang telinganya sobek kan otomatis kita juga tidak bisa mendengar dengan baik. Jadi apapun itu sampai kita mendengar suara itu karena ada getaran. Kalau tidak ada getaran, tidak akan bisa menimbulkan suara. Ya. Oke, sekarang gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan media untuk merambat. Contohnya adalah gelombang radio dan gelombang cahaya. Gelombang cahaya contohnya adalah sinar matahari yang sampai ke bumi, yang sampai kita bisa lihat ini, itu melewati luar angkasa yang tidak ada udaranya sama sekali atau hamba udara. Disebutnya elektromagnetik atau gelombang yang terjadi karena adanya listrik dan magnet ya. Jadi disebutnya gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik itu terjadi karena adanya gaya yang menyebabkannya. Tapi kalau gelombang elektromagnetik terjadi karena adanya elektro, listrik, dan magnet ya. Nah ini perhatikan tipe gelombang. Ada dua tipe gelombang yaitu transversal dan longitudinal. Gelombang transversal itu perpindahan mediumnya itu tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Arah jalarnya itu tegak lurus. Jadi dia itu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ini seperti gelombang air laut ya, yang jadi ombak itu. Ya. Jadi bisa seperti ini. Kalau satunya adalah gelombang longitudinal. Jadi perpindahannya sejajar. Jadi kalau sejajar itu bentuknya itu begini. Jadi ada rapatan, terus habis itu renggangan, rapatan lagi, renggangan, ya. Ini kalau pegas ya. Tapi kalau misalnya ini air, ini adalah air, maka ketika diberikan dorongan dari penutup ini ke kanan, maka ada rapatan yang akan bergeser ke kanan. Disebutnya ini gelombang longitudinal. Contohnya seperti ini.
Jadi tipe gelombang longitudinal ada rapatan, ada regangan, ya. Kalau gelombang transversal naik turun ya. Ini adalah tipe gelombang transversal pada gelombang air. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada angin atau udara yang bergerak, partikelnya itu tetap. Tetapi yang berpindah adalah energi yang menyebabkan getaran itu berpindah. Ya. Oke, sifat gelombang ada 4 ya. Panjang gelombang, amplitudo, periode, laju. Laju itu disebutnya juga cepat rambat gelombang. Ya. Panjang gelombang itu adalah jarak lambda. Ini adalah simbol dari lambda. Ini tulisnya lambda. Antara titik identik pada gelombang. Jadi misalnya titik dari atas, titik sini, ya sampai ke sini. Ini satu gelombang. Atau misalnya gini lah ya. Satu lambda itu sama dengan satu bukit satu lembah. Aduh, ini gimana pulpennya ini? Jadi satu bukit satu lembah ya. Itu adalah satu lambda. Kalau di gambar itu mana nih satu lambda? Boleh di sini ya. Ini dikasih garis ini kan. Nah, ini adalah satu lambda. Karena apa? Karena nanti bakalan jadi satu lembah satu bukit. Kok bisa, Miss? Itu kan ada 2 bukit satu lembah. Oh, jangan lihat seperti itu. Harus sempurna bukitnya, ya. Jadi ini kan setengah bukit. Ini kan setengah bukit. Nah, ini yang ini nih. Kalau digabung dengan ini, ya, ini kan jadi satu bukit. Jadi nantinya hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah satu lambda. Ya, jelas ya. Miss, kalau misalnya ada lagi gambarnya seperti ini nih. Saya ini garis lurusnya ya. Terus di sebelah sini sama di sebelah sini. Loh, ini juga satu lambda nih. Karena ini kalau misalnya dikasih garis, ya, maka ini pindah ke sini. Ini disebutnya jadinya seperti ini. Nah, satu bukit, satu lembah. Nah, ini satu bukit, satu lembah. Ini adalah satu lambda. Jelas ya? Jadi itu maksudnya disebutnya panjang gelombang. Oke, kalau amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah jarak dari puncak bukit ke garis kesetimbangan atau garis lurus ini. Atau dari lembah ke garis lurus ini. Ini disebutnya amplitudo. Jadi ini A. Ini A ya. Di sini sudah dituliskan di sini A. Kalau di bawah itu A minus, di atas A plus. Kenapa ada plus minusnya? Tergantung dari koordinat Kartesius. Oke, sekarang periode. Periode itu adalah waktu dari sebuah titik pada gelombang untuk melakukan satu isolasi secara komplit. Osilasi itu gelombang. Ya, jadi artinya kalau dalam bahasa yang disederhanakan, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang penuh. Satu gelombang penuh itu seperti apa? Satu gelombang penuh itu satu bukit, satu lembah, itu satu gelombang penuh. Jadi waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang penuh itu berapa second gitu ya.
Jadi berapa second? Perhatikan sifat gelombang. Sifat gelombang yang lain yaitu laju. Laju disebutnya di sini adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat untuk apa? Untuk merambat, ya. Jadi ini cepat rambat gelombang. Kalau getaran itu kan tidak merambat, ya. Tapi kalau gelombang itu kan merambat. Jadi ini cepat rambat. Cepat rambatnya itu simbolnya adalah V, satuannya meter per second, ya. Lambda ini satuannya meter, T besar ini satuannya second. Jadi V sama dengan lambda per T. Ya, jadi kalau misalnya Ridas. Jadi kalau misalnya F, gimana Miss? Oh, kalau F itu gini. V sama dengan lambda kali F, frekuensi. Ya. T, ini tulis ya anak-anak, catat rumusnya. T sama dengan 1 per F kecil. Atau bisa juga F sama dengan 1 per T besar. Atau F sama dengan N per T kecil. Nah, ini catat rumus-rumusnya. Jadi ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, ada 5 rumus. Catat ya. Oke. Sekarang kita masuk ke, ini saya mau hapus ya. Karena ini saya keluarkan ini semuanya ketutup. Oke, saya hapus semua. Oke. Ini sama dengan yang di atas tadi dan sama yang saya tulis tadi ya. Jadi V sama dengan lambda per T, sama dengan ini. Atau V sama dengan lambda kali F. Dan kalau mencari lambda, pastinya V kali T. T-nya kan pindah ke kiri. Oke. Nah, F kecil sama dengan 1 per T besar. F adalah frekuensi atau jumlah periode per detik. Ya. Sekarang kita masuk ke gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan media untuk merambat, ya. Gelombang elektromagnetik ada beberapa macam gelombang elektromagnetik ya, mulai dari gelombang radio sampai ke sinar gamma, ya. Jadi tidak membutuhkan media untuk merambat. Nah, perhatikan alat-alat yang bekerja dengan menggunakan gelombang elektromagnetik yang ada di layar. Ya, ada handphone, ada TV, ada radio. Mereka menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya, jadi ada radio juga ya. Jadi radio nanti terpisah atau terbagi menjadi gelombang radio AM, gelombang TV dan gelombang FM. Nah, ini perhatikan untuk gelombang radio ya. Dari satelit bumi dipancarkan ke bumi dan ada pemancar yang masuk ke anten. Setelah itu ada anten dari penerima ya, sehingga bisa sampai ke telinga kita. Jadi antena berfungsi sebagai radiator gelombang radio, yaitu antena pemancar dan penerima gelombang radio antena penerima. Jadi bersifat reciprocity. Oke, sekarang perhatikan gelombang elektromagnetik
gelombang elektromagnetik itu terjadi karena adanya magnet dan medan magnet dan medan listrik ya. Jadi kalau tidak ada medan magnet dan medan listrik itu pastinya tidak ada gelombang elektromagnetik ya. Cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang kasat mata yang mempunyai panjang gelombang sampai nanometer ya. Nanti kalian akan bisa lihat bahwa gelombang cahaya itu gelombang yang bisa sangat-sangat membahayakan juga. Misalnya sinar gamma ya. Jadi ada yang gelombang dari sinar X, ada yang gelombang dari sinar gamma ya. Sinar atau gelombang elektromagnetik itu terbagi menjadi gelombang radio, gelombang mikro, gelombang infrared, terus ada gelombang cahaya tampak ya. Nah, sekarang perhatikan spektrum gelombangnya. Ini spektrum gelombang elektromagnetiknya. Oke, Ridas. Lah, perhatikan untuk yang ada di layar ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu terbagi menjadi yang pertama yang gelombangnya masih kecil, panjang gelombangnya itu yaitu gelombang radio. Jadi gelombang radio yang di sini, ya ini adalah gelombang radio yang termasuk di dalamnya itu adalah TV, gelombang AM, FM ya. Ini frekuensinya kecil. Tetapi panjang gelombangnya kecil tetapi frekuensinya besar ya. Jadi ini kan ini nih ya 10/6. Di sini 10/3. Jadi kalau panjang gelombangnya kecil pasti frekuensinya besar. Jadi gelombang radio ini digunakan untuk komunikasi. Jadi kayak penyiaran radio, komunikasi antara kapal laut, sinyal, penyelamat seperti film-film itu apa tuh namanya? Film-film itu, di film itu kan ada kayak sinyal penyelamatan itu menggunakan frekuensi gelombang radio ya. Ada gelombang radio AM, ada gelombang radio FM. Kalau gelombang radio FM itu sangat jernih karena frekuensinya tinggi dan panjang gelombangnya kecil. Terus yang kedua adalah gelombang mikro atau microwave. Yang digunakan untuk memasak juga bisa, untuk mempelajari struktur galaksi terdekat oleh astronom juga bisa. Ya. Terus yang ketiga itu adalah infrared. Jadi infrared itu bisa dipancarkan oleh makhluk hidup. Jadi kalau misalnya ini seperti kayak teropong termal. Teropong termal itu adalah teropong yang bisa mengidentifikasi suhu tubuh walaupun dalam keadaan gelap. Jadi di dalam teropongnya itu kelihatan seseorang itu ada suhu tubuhnya merah, berarti ini adalah makhluk hidup ya. Jadi kelihatan apa tuh namanya warna merah gitu loh. Biasanya digunakan untuk sniper pada malam hari menggunakan ini ya teropong termal namanya ya, teropong termal karena itu menggunakan infrared. Jadi infrared ini. Jadi kayak remote control itu juga bisa menggunakan infrared. Ya. Terus ini adalah visible. Visible itu adalah cahaya tampak.
Cahaya tampak itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata, ya, yang dapat terlihat oleh mata. Seperti merah, jingga, kuning. Jadi seperti Mejiku Hibiniu gitu loh ya. Yang paling besar panjang gelombangnya adalah cahaya merah. Yang paling kecil panjang gelombangnya adalah cahaya ultraviolet, cahaya ungu. Jadi mendekati ultraviolet, tapi sebenarnya bukan ultraviolet ya, tapi dia ungu. Jadi infrared, cahaya tampak, ultraviolet, ya, gitu ya. Ini harus urut. Kalau tidak urut salah ya, karena ini sesuai dengan panjang gelombangnya. Jadi sesudah panjang gelombang radio, terus gelombang mikro, gelombang infrared, setelah itu cahaya tampak. Cahaya tampak itu adalah Mejiku Hibiniu. Setelah itu ultraviolet, terus gelombang X, gelombang gamma ya. Jadi kalau ultraviolet itu sangat berbahaya bagi manusia. Jadi yang sudah sampai di sini nih, ini gelombang-gelombang yang sangat kecil yang sangat berbahaya oleh manusia atau makhluk hidup lah, karena dia panjang gelombangnya kecil. Kan tadi saya sudah kasih tahu apa yang dimaksud dengan panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah, ya. Panjang gelombang besar itu kalau satu bukit dan satu lembah itu ukurannya besar. Contohnya apa? Contohnya adalah gelombang air laut. Itu kan kalian bisa lihat ya, ada air naik turun kan. Itu kan bisa kalian lihat. Jadi kemungkinan itu misalnya bisa kita prediksikan panjang gelombang air laut itu 1 meter. Ya, 1 meter. Jadi bukan naiknya aja, bukan amplitudo. Amplitudo itu yang naik gini ya. Itu bukan, tetapi yang dilihat adalah jarak antara bukit dan lembah itu 1 meter. Bukit dan lembah dalam gelombang transversal. Ini adalah panjang gelombang yang sangat besar. Kalau panjang gelombangnya besar, pastinya frekuensinya kecil ya. Jadi kecil. Kenapa? Karena frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 second. Ya kan? Jadi waktu tempuhnya itu karena semakin besar jaraknya, maka semakin kecil frekuensinya. Ya kan? Jadi ini 1 meter ya, 1 panjang gelombang. Nah, bedanya dengan gelombang elektromagnetik, 1 gelombang itu adalah 10 pangkat minus 15. Jadi 1 naik 1 turun itu sangat kecil sekali. 0,00000. Coba 10 pangkat 15 itu ada berapa? Nolnya ada berapa? Ada 15 kan? 1 miliar aja nolnya 9. Ini 1 per 0-nya 15. Jadi bertriliun ya. Jadi sangat kecil sekali antara naik dan turun ini ya gelombangnya. Karena sangat kecil sekali biasanya bisa sampai merusak sel jaringan tubuh. Kenapa? Kalau kalian lihat pori-pori kita lewat mikroskop itu bisa kita lihat kan. Tapi kalau gamma rays atau sinar gamma itu tidak bisa kelihatan. Saking kecil ya gelombangnya. Ya. Sehingga gelombang yang sangat kecil itu bisa sampai masuk ke pori-pori kulit. Ya. Jadi sinar ultraviolet saja sampai ke pori-pori kulit aja bisa menyebabkan kanker. Apalagi sinar X, ya. Jadi kalau ultraviolet itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kanker. Kalau sinar X ini biasanya untuk ronsen ya, untuk ronsen. Jadi mempunyai daya tembus yang kuat, ya. Jadi bisa, tapi tidak bisa menembus gigi dan tulang ya.
Sehingga kita bisa lihat kalau kalau tidak bisa menembus maka akan ada kelihatan apa tuh namanya? Giginya bagaimana, tulangnya bagaimana. Makanya sinar X ini digunakan fotoronsen ya dalam pemeriksaan kesehatan. Sinar gamma, setelah itu sinar gamma ya. Sinar gamma adalah sinar yang bisa menembus tembok. Bayangkan ya, menembus tembok. Terus menembus beberapa logam. Ya. Jadi sinar gamma ini bisa masuk sampai ke sel-sel tubuh. Dan biasanya dalam kedokteran digunakan untuk pengobatan kanker atau terapi radiasi. Jadi untuk membunuh kanker. Jadi sebenarnya membunuh kankernya bukan dihabisi kankernya, tidak, tetapi merusak dari DNA kanker tersebut. Karena kanker itu kan sebenarnya sel yang asing bagi tubuh kita, ya kan, yang membuat terhambatnya asupan nutrisi di dalam tubuh kita, sehingga kita seperti benda asing gitu lah. Benda asing itu dibunuh dengan cara diberikan sinar gamma, ya. Dari sini adakah pertanyaan? Jadi anak-anak perhatikan, jika panjang gelombangnya kecil, maka frekuensinya besar. Kenapa? Karena dalam satu gelombang itu membutuhkan ada berapa waktunya gitu ya. Jadi dalam 1 second ada berapa gelombang, pastinya dalam 1 second gelombangnya semakin banyak, maka frekuensinya semakin besar. Ya. Jadi semakin kecil panjang gelombangnya, maka frekuensinya semakin besar. Jadi kebalikan ya. Jadi kebalikan. Oke, sekarang gelombang elektromagnetik yang pertama, yaitu gelombang radio. Gelombang radio itu terbagi menjadi 3, yaitu gelombang radio AM, gelombang radio TV, gelombang radio FM. Ya. Kalau gelombang radio AM itu kalau misalnya kita dengarkan lewat radio yang ada di mobil kita, ya, itu suaranya itu jangkauan sinyalnya itu kecil. Jadi biasanya digunakan untuk radio-radio komersil ya. Jadi kalau frekuensinya hanya sekitar 500 sampai 1600 kHz ya. Dan ini perhatikan panjang gelombangnya itu besar. Jadi kalau misalnya panjang gelombangnya besar, pasti frekuensinya juga kecil. Ya kan? Nah, ini nih perhatikan. Nih 300 M. Jadi semakin kecil maka frekuensinya semakin besar. Dan kalau frekuensinya semakin besar maka kuat gitu ya, energinya kuat. Jadi ini disebutnya amplitudo modulasi. Ya. Jadi untuk yang pakai radio AM ini pasti kayak kemeresek gitu suaranya ya, karena nggak seberapa kuat. Nah, yang paling kuat itu adalah radio FM. Nah, ini sangat kuat sekali. Karena modulasinya itu atau amplitudonya itu besar ya. Jadi mempunyai frekuensi yang besar pula. Kalau efek kualitas suaranya pasti lebih bagus yang FM. Ya kan? Karena jangkauannya itu sangat-sangat jauh ya, jangkauan untuk radio FM ya. Kalau FM itu frekuensi modulasi, kalau AM amplitudo modulasi. Jadi modulasinya berupa amplitudo, jadi naik gini. Jadi kadang naik, kadang turun, tergantung ya. Tapi kalau frekuensi itu sudah stabil.
Jadi ada TV ini nggak seberapa ya. Makanya di setiap ini tempat ada anten ya TV ya. Ada beberapa yang memang tidak pakai anten, tergantung dari teknologinya. Sekarang gelombang mikro. Perhatikan gelombang mikro itu lebih kecil panjang gelombangnya dibandingkan gelombang radio. Ya, gelombang mikro ini digunakan untuk memasak ya. Contohnya gelombang mikro itu ada di microwave ya. Jadi kalau di apa tuh namanya? Kalau di medan perang itu juga bisa menggunakan gelombang mikro. Ya. Kok bisa Miss gelombang mikro itu bisa memasak makanan? Iya, karena gelombang mikro itu memancarkan radiasi gelombang. Apa sih radiasi itu? Radiasi itu pancaran energi yang dihasilkan dari gelombang yang berjalan, ya. Kan gelombang itu terjadi karena adanya energi yang berpindah. Tadi kan sudah disebutkan di situ, energi yang berpindah tempat. Jadi kalau kita misalnya air yang tenang ya, setelah itu kita apa tuh namanya? Kita pukul air yang tenang itu sehingga menyebabkan ada gelombang. Pukulan itu adalah energi kita. Kita memberikan transfer energi kita ke air itu sehingga menimbulkan gelombang. Lah, microwave itu terjadi karena pemancaran radiasi gelombang mikro. Jadi memicu molekul air yang ada di dalam makanan itu bergesekan. Jadi dia tuh transfer energi sehingga partikel-partikel di dalam makanan itu bergerak, ya kan, bergerak, partikelnya itu bergerak cepat. Karena bergerak cepat maka dia bergesekan. Karena bergesekan itu akhirnya menimbulkan apa? Panas. Jadi kalau misalnya kita gesek, kalau kita bergesekan, gesekan sama apapun lah, itu kan pasti akan menimbulkan panas. Contohnya ya kalau misalnya kita pakai korek yang apa ya, yang kayu gitu ya, giniin kan akhirnya menimbulkan api. Jadi gesekan itu menimbulkan api. Lah di dalam makanan itu kan pasti ada kadar air. Entah kadar air atau kadar minyak ya. Yang pastinya partikel itu sangat fluid ya. Partikel air atau partikel minyak itu fluid. Dan itu partikelnya itu ketika diberikan gelombang mikro itu akan bergerak ya, bergerak sehingga ketika bergerak itu menimbulkan gesekan. Gesekan ini yang menyebabkan panas. Makanya panasnya itu di dalam, bukan di luar. Makanya kalau kalian masukkan makanan di microwave itu apa tuh namanya? Mangkoknya itu enggak kerasa panas, tetapi makanannya yang panas. Nah, itu adalah cara kerja dari microwave ya. Coba kalian kalau ada microwave, kalau kalian masukkan makanan ke dalam microwave, kira-kira mangkoknya ikutan panas enggak? Ada yang bisa jawab? Oke, Gilang. Adakah yang bisa jawab ketika kalian memanaskan, misalnya memanaskan apa ya? Memanaskan bisa lah ya. Taruh di microwave. Dengan nampannya adalah mangkok. Kira-kira ikut panas nggak mangkoknya? Ya, karena kalau misalnya lama, itu lama-lama bisa menembus gelombang mikronya ke dalam partikel-partikel materi yang ada di dalamnya. Jadi dia menembus ke dalam, masuk ke dalam partikel dan menyebabkan transfer energi yang ada partikelnya itu akan bergerak. Karena bergerak itu terjadi gesekan. Gesekan itu yang menyebabkan panas. Ya. Jadi beda antara oven biasa dengan microwave. Kalau microwave menggunakan gelombang mikro. Gelombang mikro itu gelombang yang
panjang gelombangnya sangat kecil sehingga bisa masuk ke dalam pori-pori makanan, ya, itu gelombang mikro. Gelombang mikro itu juga bisa memakai plastik, ya. Plastiknya nggak sampai meleleh itu karena gelombang mikro juga. Sekarang perhatikan inframerah. Jadi sesudah gelombang mikro, yang lebih kecil lagi yaitu infrared, ya. Dia pakai mikrometer. Jadi digunakan untuk remote control, ya. Bisa juga untuk termostat atau bisa juga untuk termometer, ya, termometer infrared itu bisa juga, ya. Cahaya tampak sesudah infrared itu cahaya tampak, ya. Jadi cahaya tampak itu infrarednya di sini, ya, di sini itu infrared. Terus di sini baru cahaya tampak. Nah, cahaya tampak itu adalah Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, Mejiku, hijau, biru, nila, ungu, ya. Sesudah ungu baru ultraviolet. Jadi cahaya tampak itu seperti yang pelangi nih, ya. Ini adalah Mejiku Hibiniu. Itu sesudah infrared. Jadi lebih kecil panjang gelombangnya dari infrared, ya. Jadi sebenarnya infrared itu nggak seberapa berbahaya, ya, tidak seberapa. Tapi kalau sampai ke mata ya mungkin berbahaya karena kan mata mengandung lapisan-lapisan yang lunak, ya, jaringan-jaringan lunak. Perhatikan untuk cahaya tampak, ya, cahaya tampak ini adalah pelangi Mejiku Hibiniu, mempunyai frekuensi yang berbeda juga tergantung dari warnanya. Oh, laser tergantung laser. Ada yang laser yang infrared, ada yang laser yang sinar gamma, ya. Jadi untuk yang dia juga untuk melihat penampakan di peta, ya. Nah, sekarang ultraviolet yang sering tidak disukai ketika siang hari, yaitu ultraviolet. Ada ultraviolet A, B, C, ya. Jadi untuk yang paling sangat berbahaya itu adalah ultraviolet C, tapi jarang untuk matahari, ya. Biasanya ultraviolet B. Jadi untuk yang ultraviolet ini bisa sampai menembus lapisan pori-pori, ya, sehingga dapat menyebabkan kanker. Jadi untuk yang pada siang hari, ya, itu kita harus melapisi kulit kita untuk menghindari sinar ultraviolet, ya. Jadi sinar ultraviolet ini sinar ultraviolet biru, ya. Jadi panjang gelombangnya adalah 0,3 mikrometer sampai ke 30 nanometer. Karena panjang gelombangnya kecil, kalau masuk ke pori-pori itu gampang sekali dia masuk ke pori-pori, ya. Sehingga ada seseorang yang terkena kanker kulit karena terpapar sinar matahari secara langsung tanpa dilapisi oleh pelindung. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita pelindung, yaitu pigmen kita, ya, pigmen kita yang akan aktif ketika ada pencetusnya. Misalnya pencetusnya itu sinar ultraviolet, ya, atau
cahaya matahari lah ya. Makanya kan kalau misalnya kita kena sinar matahari kan kita hitam. Kenapa? Pigmennya itu keluar akhirnya. Tapi kalau terus-terusan itu tidak akan bisa menangkal secara baik sinar ultraviolet yang masuk ke kulit. Ya, jadi ada kulit yang terkena kanker karena sinar ultraviolet itu mampu merusak sel jaringan kulit yang ada di bawahnya karena bisa masuk ke dalam pori-pori kulit, ya. Jadi jaringannya selnya rusak sehingga menyebabkan kanker, ya. Memang ada orang yang tahan terhadap sinar matahari. Ya, tergantung setiap orang itu beda daya tahan tubuhnya. Jadi kalau misalnya seseorang memakai jaket pada saat siang hari, ya itu sebagai bentuk perlindungan terhadap sinar ultraviolet. Ya, saya bilang tergantung setiap orang mempunyai daya tahan tubuh yang kuat atau enggak. Ya, makanya kalau misalnya kita mau suntik putih itu justru bisa merusak tubuh kita, malah kita kena kanker. Kenapa? Karena ketika kita disuntik putih supaya kita kelihatan putih, pigmen kita itu mati. Sehingga kalau kita kena sinar matahari, itu malah bisa merusak kulit kita karena tidak ada pigmen yang dapat melindungi kulit jaringan kulit yang ada di bawahnya. Sinar X. Sinar X itu bisa untuk fotoronsen ya. Jadi kalau sinar laser itu kan disebutnya sinar laser itu tidak masuk dalam sini ya, karena sinar laser itu hanya tulisannya itu memancarkan radiasi dari sinar elektromagnetik, gitu aja namanya sinar laser. Tapi elektromagnetiknya itu apa? Karena tidak disebutkan elektromagnetik itu kan ada banyak macam. Elektromagnetik itu kan ada sinar gelombang radio, sinar tampak, sinar X, sinar gelombang mikro ya. Terus ada sinar gamma dan laser itu tergantung, ada laser yang lemah, ada yang laser yang sangat tinggi, tapi biasanya laser yang tinggi biasanya menggunakan sinar gamma. Jadi sinar laser itu tidak ada di dalam susunan ini karena sinar laser itu hanya tulisannya adalah sinar yang terkandung dalam gelombang elektromagnetik. Sedangkan elektromagnetik itu ada banyak macamnya ya. Oke, ini adalah sinar X. Sinar X bisa digunakan untuk fotoronsen ya. Jadi panjang gelombangnya 3 nanometer sampai ke 0,03 nanometer. Nanometer itu adalah 10 pangkat minus 12 meter. 10 pangkat minus 12 ya. Jadi sangat-sangat kecil. Dia bisa mendeteksi jaringan-jaringan tumor yang ada dalam tubuh, ya. Jadi dia bisa masuk sampai ke sel-sel kulit. Dan ada di alam semesta juga ada sinar X ya. Sinar gamma itu mempunyai, ini sinar yang paling kecil sesudah sinar X. Ini mempunyai panjang gelombang 0,03 nanometer ya. Jadi sangat-sangat kecil, jadi 10 pangkat minus 15 ya. Perhatikan sinar gamma ini bisa sampai menembus sel, bahkan inti sel, bahkan bisa merubah DNA sel. Ya, makanya ini digunakan untuk pengobatan kanker atau tumor karena langsung ke sel kankernya. Tapi itu juga bisa merusak sel jaringan tubuh yang lainnya. Maka ini memang agak berbahaya tapi harus dalam pengawasan ahli ya. Jadi sinar gamma mempunyai panjang gelombang yang kecil sekali, tetapi frekuensinya besar, ya. Oke, ini sudah masuk bunyi, sedangkan waktunya sudah selesai ya. Kita akan lanjutkan bunyi di minggu ke depan.
minggu depan kita belajar tentang bunyi dan latihan soal untuk getaran, gelombang, dan bunyi. Dari sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Iya. Oke, tidak ada ya. Baik, silakan buka kameranya sebentar. Saya mau cek apakah kalian masih berada di tempat atau enggak. Oke, baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Good afternoon, dear students. Can someone please pray for us before we begin our test today? Does anyone want to pray? Yeah, let me pick someone then. Angela Josephine, can you please pray for us? Yes, Miss. In bahasa? Yeah, it's okay. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan memulai pelajaran bahasa Inggris, Tuhan, dan Yesus berkati kami agar bisa mendengarkan Miss Desi dengan baik, Tuhan. Tuhan berkati Miss Desi yang mengajar kami. Juga berkati kami akan mengikuti tes, Tuhan Yesus berkati agar kami bisa menjawab soal-soal dengan teliti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeah, also, okay, as I mentioned last week, we're going to have a unit test today. As usual, your unit test consists of 3 parts. The first part will be the listening, followed by reading, and the final one will be vocabulary, okay? And you already know this. For reading part, you may use your textbook. You may read the text on your textbook. However, after you finish the reading part, please put away your textbook and focus on vocabulary. You are not allowed to use your textbook for doing the vocabulary part, okay? Listening and vocabulary, you have to do it your own. But for reading part, the second section, the second part, you may use your textbook for that to read the text, okay? Does anybody have questions before I ask you to go check on your Moodle? Questions, anyone? Oh, once you finished, please send me a chat on your chat box saying that you finished the test, and you may leave the Zoom meeting immediately, okay? Yeah, send me, but you have to send me the chat first to say goodbye, and then you may leave the Zoom meeting and I will see you next week, okay? Can you please promise me you're not going to do anything silly in this test? I believe in you guys. I believe you are not going to cheat. Can you give me a thumbs up? Oh, we have 30 questions in the test. Okay. 30 questions. Very good. Okay, yeah, I believe in you. I wish you good luck on your test. I'll be here if you have questions. If you finished your test, you may leave the Zoom meeting early today. Good luck.